Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amelia Inayah, Dimas Muhammad Ramadan, dan saya sendiri Eka Nurdiana akan mempresentasikan tentang materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 9 semester 2. Nah, yang pertama yaitu beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, ada penjelasan dari 3 agama, yaitu yang pertama agama ateis, yaitu tidak mempercayai adanya hari akhir, dan yang kedua adalah agama al-ard, yaitu manusia yang mempercayai reinkarnasi, dan yang ketiga yaitu agama samawi, yaitu yang mempercayai adanya hari akhir. Nah, dalilnya di sini ada 2, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil aklinya itu adalah tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dalil nakli itu bisa diambil dari surat Al-An'am 134, yaitu sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang. Kamu sesekali-kali tidak sanggup menolaknya. Surat Al-An'am ayat 134. Dan tanda-tanda terjadinya hari akhir di sini akan saya jelaskan 3 saja, dan selanjutnya ada di dalam PPT, yaitu yang pertama hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua yaitu banyak orang yang tidak tahu malu dalam berbuat kemaksiatan tanpa melihat itu adalah dosa. Dan yang ketiga yaitu banyaknya masjid-masjid yang megah tetapi jamaahnya hanya sedikit, begitu ya. Dan selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama hikmahnya menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dan yang kedua yaitu menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu macam-macam alam goib ini yang masih bertentangan dengan hari kiamat. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah itu adalah tempat alam kubur manusia meninggal dunia yang diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan seperti itu. Dan ada juga sebaliknya yaitu manusia yang ditampakkan oleh berbagai macam penyiksaan seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari bangkitnya manusia di alam kubur, dari alam kubur, mohon maaf. Dan yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dan akan dihitung segala amal perbuatannya. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang perbuatannya itu. Dan selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu adalah hari pembalasan. Dan ada lagi Syirat. Syirat itu artinya jembatan Shiratul Mustaqim yang menuju ke surga. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang surga. Surga itu sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Nah, surga ini diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu neraka. Neraka adalah sebutan tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Nah, neraka ini diperuntukkan oleh orang-orang yang mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Eka Nurdiana, yaitu poin C, akhlak terpuji, yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menuntut ilmu, yang kedua kerja keras, yang ketiga kreatif, yang keempat produktif, dan yang kelima inovatif. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu menuntut ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang artinya pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimah harus menuntut ilmu. Perintah untuk menuntut ilmu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar
Yang harus dipelajari yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu tanda kebesaran Allah yang berupa firman dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah berarti tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam. Manfaat menuntut ilmu yang pertama bagi diri sendiri yaitu memperoleh kepuasan batin, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, dapat melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik, dapat menambah keimanan kepada Allah SWT, memperoleh pahala di sisi Allah, dan terangkat derajatnya. Manfaat ilmu bagi orang lain yaitu memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, tempat orang bertanya dalam mengatasi suatu permasalahan, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, bentuk perilaku orang yang berilmu. Orang yang berilmu memiliki sifat rendah hati, menghargai waktu, menghargai orang lain, gemar membaca dan mencari informasi, bekerja dengan rencana atau program yang jelas. Setiap pekerjaan selalu diperhitungkan baik dan buruknya, tidak suka berbicara yang tidak berguna, semangat untuk menguasai hal yang belum diketahui, rajin mendatangi pengajian atau majelis ilmu, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya ilmu, dan bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Poin yang kedua yaitu kerja keras. Bekerja keras adalah melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dan tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Islam mendidik umatnya untuk memiliki sifat kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu, dan tidak bermalas-malasan, sebagaimana dalil dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Manfaat dari kerja keras yaitu terpuji dalam pandangan Allah SWT karena telah mengikuti sunnah Rasul. Terpuji dalam pandangan sesama manusia, dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal sehingga lebih bersemangat, tercukupinya kebutuhan hidup, dan memperoleh kepercayaan dari sesama manusia. Selanjutnya, bentuk perilaku orang yang bekerja keras. Selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan mulia. Islam memuji sikap kerja keras dan mencela orang yang meminta-minta kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Lalu memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya, dan menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Poin ketiga yaitu kreatif. Kreatif berarti berdaya cipta. Kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan atau karya ilmiah, kreativitas keterampilan atau prakarya fashion memasak, kreativitas kesenian yaitu karya seni, dan kreativitas olahraga yaitu olahragawan dan lain-lain. Jadi kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non-keilmuan tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Dalil mengenai perilaku kreatif terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Manfaat dari kreatif yaitu perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi, memiliki sifat dinamis dan tidak monoton, dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain, tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah SWT, diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan, bertambahnya teman dalam kreativitas, dan hidup lebih layak. Bentuk perilaku orang yang kreatif. Menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah SWT. Suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif atau yang lebih ahli. Tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi, rajin berlatih untuk berkreasi, pantang menyerah sebelum berhasil, dan tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat.
Poin yang keempat yaitu produktif. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu yaitu disebut dengan produktif. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Dalil perintah bersifat produktif terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Manfaat dari produktif yaitu mendapatkan kepuasan batin, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan, membuka jaringan kerja dengan orang lain, dapat memberikan pekerjaan untuk orang lain, dan terwujud pribadi yang mandiri. Bentuk perilaku orang yang produktif yaitu ulet dalam bekerja dan mandiri, dapat memberikan pekerjaan kepada orang lain, sangat menghargai waktu, pandai mengembangkan dana yang dimiliki, pandai mencari peluang-peluang pengembangan usaha, berusaha mencari terobosan-terobosan pengembangan usaha, dan kegiatan yang dilakukannya membuahkan hasil. Poin yang kelima yaitu inovatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovatif adalah pemasukan hal-hal yang baru, dengan kata lain pembaruan. Inovasi merupakan strategi melahirkan sesuatu yang baru yang berbeda dari apa yang telah dimunculkan sebelumnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan inovasi ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Manfaat dari inovatif yaitu memecahkan masalah. Inovasi ialah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Masalah baru tentunya harus diselesaikan dengan ide baru juga. Lalu, menciptakan kualitas unik. Manfaat inovasi berikutnya yaitu menciptakan kualitas yang unik. Banyak orang yang tidak menyadari jika berinovasi membuat dirinya memiliki kualitas yang unik. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Berinovasi juga akan berdampak baik bagi produktivitas, mulai dari karyawan, bos, atau bahkan mahasiswa akan mendapat dampak ini jika melakoninya. Selanjutnya, tangguh. Seseorang yang inovatif ialah sosok yang tangguh. Hal ini berarti penyesuaian diri dengan masalah baru dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan baik. Bentuk perilaku orang yang inovatif. Yang pertama, menciptakan ide. Seseorang mampu mengenali masalah yang terjadi dalam organisasi, kemudian menciptakan ide atau solusi baru yang berguna pada bidang apapun. Ide atau solusi tersebut dapat bersifat asli maupun modifikasi dari produk dan proses kerja yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, berbagi ide. Seseorang berbagi ide atau solusi baru yang telah diciptakan kepada rekan-rekannya, sehingga ide tersebut dapat diterima. Dan yang ketiga, realisasi ide. Karyawan memproduksi sebuah prototipe atau model dari ide yang dimiliki menjadi produk dan proses kerja yang nyata agar dapat diaplikasikan dalam lingkup pekerjaan, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Yang selanjutnya adalah ada bergaul dengan saudara, teman, maupun dengan tetangga. Yang pertama adalah adab bergaul dengan saudara. Adab terhadap saudara itu diperlukan demi menjaga hubungan baik di dalam keluarga. Keharmonisan bakal tercapai antara sesama saudara dapat menerapkan perilaku baik dan menjalin hubungan tersebut. Beberapa contoh adab kepada saudara adalah menjalin silaturahmi, saling memperhatikan dan kasih sayang, menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan, menjaga perasaan, bertegur sapa dan sopan santun, dan saling merendah dan tidak merendahkan satu sama lain. Yang kedua adalah adab bergaul dengan teman. Adab kepada teman atau berteman sebaiknya itu dilakukan dengan mereka yang berperilaku baik. Hal ini demi menjaga perbuatan dan sifat agar tetap menuju ke perilaku positif. Dalam hal beradab kepada teman, berikut adalah beberapa contoh yang dilakukan. Yang pertama adalah membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan sama teman gitu. Saling membantu jika ada pihak yang membutuhkan, selalu membawa kebaikan dalam pergaulan, menempatkan teman sebagai tim dan tujuan yang sama, memiliki sifat
mengolah dan menjalin hubungan dengan teman, menghargai pendapat teman, dan melakukan jabat tangan apabila bertemu. Yang ketiga adalah adab bergaul dengan tetangga. Tetangga menjadi salah satu pihak yang penting dan perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan bermasyarakat. Dengan terciptanya suasana yang bagus di antara tetangga, kehidupan antar sesama, antar lingkungan pun bakal menjadi positif gitu. Berikut adalah beberapa perilaku yang mencerminkan adab bertetangga. Yang pertama adalah mewujudkan kebiasaan saling sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan setempat. Terus tetangga itu diperlakukan layaknya seperti saudara, saling menjalin silaturahmi, berprasangka baik, membuka pintu maaf, dan kesalahan tetangga, mempunyai sifat mengalah dalam berhubungan dan bertetangga. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu dan Aisyah. Yang pertama adalah sahabat Umar. Meskipun Umar dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjadi hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat atau kepentingan agama Islam. Beliau memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur di rumahnya itu hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan setelah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan apa adanya, mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan sebagai khalifah. Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah, beliau tidak mau menerima bagian. Menurut Umar, lebih baik harta rampasan perang itu untuk yang berupa kebun dan pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya itu dapat diberikan kepada fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya atau para budak-budak yang disiksa pada zaman dulu. Betapa luar biasanya kesederhanaan dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab. Dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Semoga kita semua dapat meniru keteladanan beliau. Yang kedua adalah keteladanan Aisyah radhiyallahu anha. Syahidah Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq adalah seorang istri Rasulullah yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Syahidah Aisyah lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau itu dilahirkan sudah dalam keadaan Islam. Karena kedua orang tuanya sudah Islam, beliau juga sebagai Ummul Mukminin atau ibunya yang seorang mukmin. Rasulullah SAW menjuluki beliau sebagai Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan, kulit putih. Semasa hidupnya ada banyak hal yang bisa diteladani Syahidah Aisyah. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah cerdas, pemberani, baik dan murah hati, saling membantu kaum perempuan, taat kepada suami, sederhana dan menghindari ghibah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.